Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rolanta bin Alexia Burni dengan NIM 118190066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Kita lanjutkan ke latar belakang masalah dan objek penelitian, di mana pada slide ini saya menampilkan persentase konsumsi kopi nasional pada tahun 2016-2017, karena pada objek penelitian saya mengonsumsikan memproduksi kopi setengah jadi. Nah, berdasarkan pusat data dan sistem informasi pertanian Kementerian, pertanian konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250.000 ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276.000 ton. Konsumsi kopi Indonesia sepanjang periode 2016 sampai 2017 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% per tahun. Pada tahun 2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795.000 ton dengan konsumsi 370.000 ton, sehingga terjadi surplus 425.000 ton. Sehingga dari persentase tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanaman kopi menjadi salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting, karena dari sisi produksi, tanaman kopi ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan perekonomian dari produksi bahan mentah dan lapangan kerja bagi tenaga kerja. Kopi ini juga mempunyai manfaat yang penting dari segi perdagangan, di mana kopi merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diperdagangkan dengan luas dan menjadi produk yang paling penting setelah minyak bumi, di mana saat ini Indonesia merupakan salah satu supplier kopi penting di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kita lanjutkan pada kecelakaan kerja di industri, di mana dalam suatu industri ataupun perusahaan itu tidak jauh dari yang namanya kecelakaan kerja, di mana kecelakaan ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting karena dapat membuat kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja dirugikan sebab mereka mengalami kesakitan, kecacatan, dan bahkan berakibat kematian. Sedangkan perusahaan dirugikan karena terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan rusaknya bagian sumber daya, fasilitas seperti bagian mesin, bahan, peralatan, atau lingkungan kerja yang disediakan, sehingga dapat menyebabkan kekacauan di dalam proses produksi tersebut. Adapun kerugian yang disebabkan akibat kecelakaan tersebut sangatlah besar yang membuat seluruh pihak yang ikut terlibat, baik tenaga kerja ataupun pimpinan di perusahaan yang berperan sebagai penentu kebijakan di dalam perusahaan, harus memahami dan menerapkan seluruh program mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat. Dari kecelakaan kerja tersebut, saya mengambil potensi bahaya, kebisingan, dan dampak kebisingan, di mana kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan yang sumbernya dari alat-alat kerja pada level tertentu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dengan meningkatnya kegunaan teknologi pada industri akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan kepada optimalisasi proses produksinya. Namun, dalam menggunakan teknologi ini juga menimbulkan dampak yang lain kepada kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga potensi bahaya akan mengakibatkan penyakit kerja yang bisa mempengaruhi kesehatan karyawan sering timbul dari tempat kerja tersebut. Di antaranya adalah gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja yang diakibatkan oleh potensi bahaya fisik, merupakan kebisingan dengan intensitas yang tinggi. Untuk objek penelitian dilakukan di area produksi PT XY. Dilanjutkan dengan kepentingan dan argumentasi penelitian, di mana untuk keselamatan dan kesehatan kerja terkhusus di area produksi, yaitu dengan memberi pertimbangan dan usulan perbaikan kepada pihak perusahaan, sehingga penelitian ini akan memberi dampak yang baik tidak hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada perusahaan dengan meningkatnya produktivitas kerja. Kemudian rumusan masalah penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, seberapa besar sih tingkat kebisingan di area produksi PT XY. Kemudian, seperti apa pemetaan penyebaran tingkat kebisingan di area produksi,
kemudian seperti apa persepsi pekerja pada area produksi mengenai kebisingan, serta bagaimana pengendalian potensi bahaya kebisingan yang dilakukan di PT EXI sebagai upaya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui proses produksi yang ada di PT EXI, kemudian mengidentifikasi tingkat kebisingan di area produksi, dan menganalisis persepsi pekerja PT EXI mengenai kebisingan di area produksi. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama bagi mahasiswa untuk menerapkan secara langsung teori-teori mengenai ketiga L yang sudah diterapkan di bangku perkuliahan, kemudian menambah pengalaman dan wawasan mengenai sistem kerja yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah manfaat bagi perusahaan, yaitu menjalin kerjasama antara dunia kerja industri dan dunia pendidikan, serta memberi upaya membantu mahasiswa untuk menyiapkan keahlian serta saat terjun ke dalam dunia kerja nantinya. Yang ketiga adalah manfaat bagi perguruan tinggi. Yang pertama sebagai salah satu cara untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional yang nantinya akan terjun langsung ke dunia kerja. Kemudian memperoleh bahan evaluasi mengenai sistem pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan kerja praktiknya. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, untuk pengambilan sampel kebisingan menggunakan alat SLM atau sound levelometer di area produksi PT EXI. Yang kedua, pemetaan kebisingan menggunakan program Saper 10.0. Yang ketiga, penyebaran kuesioner pada pekerja di area produksi PT EXI. Dan yang keempat, pengukuran tingkat kebisingan dilakukan berdasarkan interval waktu pada siang hari. Adapun alur proses penelitian yang pertama yaitu pada tahap mulai, kemudian mencari permasalahan-permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan ke studi pustaka, selanjutnya persiapan alat dan bahan, kemudian pengambilan data, di mana pada pengambilan data ada 3 kegiatan. Yang pertama, pengukuran kebisingan menggunakan sound levelometer atau SLM, kemudian pengambilan koordinat menggunakan Android Coordinate Net, yang ketiga, pembagian kuesioner untuk mengetahui persepsi pekerja. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan, kemudian pengolahan data. Di pengolahan data ada 3 kegiatan, yaitu menghitung LAIQ, kemudian membuat kontur kebisingan dengan aplikasi server 10.0, dan yang ketiga menganalisis persepsi kebisingan pada pekerja. Selanjutnya tahap kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah tahap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka model penelitian. Adapun kerangka model penelitian yang pertama adalah studi pendahuluan, di mana pada studi pendahuluan diawali oleh studi literatur untuk melengkapi dan mendukung interpretasi data dan pembahasan yang dihasilkan dari penelitian ini. Dalam studi literatur, diperoleh teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Literatur tersebut akan digunakan dalam penelitian mengenai hal-hal kebisingan di tempat kerja ataupun industri. Kegiatan selanjutnya adalah melihat area produksi dan merancang penggunaan metode pengambilan data, yaitu metode titik sampling. Yang kedua adalah persiapan lokasi dan peralatan. Di antaranya yaitu mengidentifikasi jenis kelengkapan penelitian, tingkat kebisingan di wilayah PT EXI, kemudian menentukan jumlah tingkat pengukuran, dan persiapan peralatan untuk melakukan pengukuran. Adapun alat dan peralatan yang digunakan adalah sound levelometer atau SLM, kemudian kuesioner, stopwatch, laptop, tripod, pengeteran, GPS, dan kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini terdapat pengukuran kebisingan menggunakan sound levelometer atau SLM. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan koordinat menggunakan handphone, dan yang ketiga adalah membagikan kuesioner kepada para pekerja. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data, di mana pada analisis data terdapat perhitungan LAIQ menggunakan rumus sesuai keinginan LH nomor 48 tahun 1996. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung LAIQ, seterusnya membuat kontur tingkat kebisingan dengan aplikasi Sapar 10.0, dan yang terakhir adalah analisis persepsi kebisingan pada karyawan menggunakan skala Likert.
Kemudian dilanjutkan dengan data sampel dan jumlah data, di mana pada populasi pekerja di PT XY, saya mengasumsikan sebanyak 100 orang dan sampel yang diambil sebanyak 30 orang informan. Subjek yang digunakan untuk pengukuran kebisingan yaitu di area produksi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas untuk kebisingan dan variabel terikat untuk kinerja karyawan. Variabel bebas itu atau independen variabel atau variabel X merupakan variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable atau variabel Y adalah variabel atau akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Kemudian kita lanjutkan dengan metode pengumpulan data. Nah, dalam metode pengumpulan data ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi serta pengambilan gambar dan dokumentasi. Adapun data primer yang didapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi, di mana observasi merupakan pengambilan data dan melakukan penelitian langsung terhadap fenomena tingkat kebisingan atau desibel di area produksi PT XY. Yang kedua adalah data kuesioner yang telah dibagikan kepada pegawai PT XY dalam area produksi. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengambilan data menggunakan media kamera sebagai alat pengambilan gambar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, internet, gambar lokasi penelitian, dan data pendukung lainnya. Metode pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran kebisingan, pada penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan aplikasi Android Coordinate Map dan memetakan wilayah kebisingan menggunakan aplikasi Survey 10.0. Kemudian wilayah yang sudah dibagi atau yang sudah dilakukan pemetaan diukur jaraknya menggunakan meteran. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengukuran kebisingan dengan menggunakan Sound Level Meter atau SLM, di mana terdapat juga aturan atau rules dalam melakukan pengukuran, yaitu pengukuran kebisingan yang hanya dilakukan satu kali pada masing-masing titik pengukuran. Pengukuran mengacu pada Permen LH nomor 48 tahun 1996, yaitu pengukuran tingkat tekanan suara di setiap titik menggunakan waktu 10 menit dan pembacaan dilakukan per 5 detiknya. Hal ini dilakukan secara berulang untuk titik selanjutnya dengan asumsi tingkat kebisingan yang dihasilkan hampir sama setiap waktunya, mengingat aktivitas yang dilaksanakan tidak berbeda. Untuk pemilihan titik, maka diukur terlebih dahulu jarak yang akan menjadi titik berikutnya proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan sound level meter atau SLM di atas tripod pada posisi yang telah ditandai sebelumnya. Nah, untuk menghindari gangguan saat pengukuran, jarak posisi alat tersebut diatur dengan jarak 1,2 meter dari permukaan tanah. Setiap posisi yang sudah ditandai diambil sebanyak satu kali pembacaan selama 10 menit dan pembacaan yang ditampilkan per 5 detiknya. Pengambilan data dimulai pada saat stopwatch dan sound level meter ditekan secara bersamaan dan juga diberhentikan secara bersamaan dengan stopwatch-nya. Kemudian mengatur sound level meter dan merekam terlebih dahulu, kemudian disambungkan dengan laptop. Setelah disambungkan, mulai mendownload untuk menyimpan data yang tersimpan dalam sound level meter ke dalam laptop. Kemudian dilanjutkan dengan metode interpresentasi hasil, di mana pada metode ini akan dilakukan metode HIRAC atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control, di mana pada metode ini peneliti akan melakukan interpretasi hasil dengan mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Di mana identifikasi bahaya atau identification atau hazard identification merupakan landasan atau dasar untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas suatu perusahaan. Identifikasi risiko ini merupakan salah satu landasan untuk melakukan pengolahan risiko dengan baik. Langkah sederhananya misalnya adalah dengan melakukan pengamatan. Nah, dengan melalui pengamatan tersebut,
kita sebenarnya telah melakukan suatu identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya ini merupakan salah satu landasan dari program pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Tanpa mengenal bahaya, maka risiko tidak dapat ditentukan, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian risiko tidak dapat dijalankan. Kemudian penilaian risiko atau risk assessment ini merupakan salah satu identifikasi bahaya yang dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta dampak yang akan ditimbulkan. Penilaian risiko adalah salah satu upaya untuk menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan. Kemudian pengendalian risiko atau risk control merupakan salah satu langkah penting untuk menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Dalam pengendalian risiko tersebut terdapat juga hierarki pengendalian bahaya, yaitu berbentuk seperti piramid terbalik dan itu tersusun sesuai dengan level atau tingkatannya, di mana tingkatan yang paling tinggi yaitu eliminasi, yaitu merupakan suatu pengendalian yang menghilangkan sumber bahaya, mana ini merupakan salah satu langkah yang sangat ideal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan pengendalian risiko. Kemudian ada substitusi. Nah, pengendalian ini biasanya menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang sangat berbahaya dengan menggantikannya dengan alat yang kurang berbahaya atau lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih dapat diterima. Kemudian ada pengendalian teknik engineering, di mana sumber bahayanya ini biasanya berasal dari peralatan atau serangan teknis yang ada di lingkungan kerja. Nah, karena itulah pengendalian bahaya yang bisa dilakukan melalui perbaikan pada desain mesinnya, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan pengaman. Kemudian ada pengendalian administratif, di mana pengendalian bahaya ini juga bisa dilakukan secara administratif. Contohnya itu dengan mengatur jadwal kerja, istirahat yang cukup, cara kerja yang teratur, atau prosedur kerja yang lebih aman, rotasi kerja, atau pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, ini biasa digunakan di setiap perusahaan, yaitu alat pelindung diri atau APD. Perlindungan keselamatan pekerja melalui upaya teknis, pengamanan tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun, ini terkadang risikonya terjadi kecelakaan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga digunakan alat pelindung diri APD merupakan salah satu alternatif terakhir, yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.